kira-kira akan diperlukan dana sebesar 3 juta US dollar untuk menggolkan revisi Undang-Undang KPK. Dan mengapa berjalan mulus? Karena Presiden Jokowi punya kepentingan untuk melindungi Mas Gibran dan Mas Bobi. 3 juta dolar Amerika untuk menggolkan revisi Undang-Undang KPK hanya untuk menjaga anaknya. Kenapa nggak diproses? Sudah dilaporkan pun masih dibilang kami tunggu laporannya. Woi, mana nih lembaga-lembaga kita ini? Ya mestinya hadir, datang. Karena mereka dipilih oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Pak Jokowi bilang supaya kader PDIP berangkat retret, tanggapannya Bu ya dikit. Ya ini urusan partai lah ya, urusan internal, bukan urusan orang luar. Publik juga sudah mulai mempertanyakan retret itu dianggap tidak ada gunanya, hanya menghambur-hamburkan duit negara 13M. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Ya teman-teman semua, beredar ya video Pak Hasto yang membeberkan soal dibalik siapa dibalik revisi Undang-Undang KPK, sehingga membuat pelemahan di KPK itu sendiri. Nah, beliau sempat mengatakan juga bahwasanya Pak Jokowi memberikan uang 3 juta dolar. Apakah ini benar dan akankah ini diusut tuntas? Bagaimana juga dengan pandangan dari Pak Prabowo Subianto mengenai hal ini? Kita ingat ya teman-teman semua bahwasanya Bu Kony yang kala itu mengatakan kalau Pak Hasto masuk penjara maka banyak berkas-berkas rahasia baik itu dari video, foto, tulisan yang akan dibongkar yang saat ini masih berada di Rusia. Akankah itu semua dibongkar? Nah pastinya kita akan tunggu itu semua. Begitupun dengan Pak Jokowi ya, yang menantang untuk membuktikan jika memang beliau dan keluarganya itu tersandung korupsi gitu ya. Sesuai dengan kata dari Pak Hasto, yang mana beliau mengatakan untuk meminta Pak Jokowi dan keluarganya untuk diperiksa. Kita lihat videonya. Jokowi tantang tunjukkan bukti jika dirinya dituduh korupsi. Guys, banyak banget pihak yang terus menuntut KPK buat tangkap dan periksa Jokowi. Apalagi kemarin Hasto udah sah jadi tersangka, membuat banyak pihak makin menuntut hukum diberlakukan secara adil, termasuk ke Jokowi. Tapi melihat kegaduhan ini, Jokowi kasih respon. Jokowi bilang kalau emang dirinya korupsi, pihak-pihak yang menuduh itu diminta buat tunjukin buktinya. Hasto sendiri juga minta biar keluarga Jokowi itu diperiksa semua karena ada dugaan korupsi besar. Hasto juga jelasin, ini jadi momentum yang pas buat pemerintah membuktikan hukum itu adil. Menurut kalian, emang ada ya bukti yang nunjukin kalau keluarga Jokowi itu korupsi? Tuduhan bahwa revisi Undang-Undang KPK diarsiteki oleh PD Perjuangan itu sangat salah. Saya ingat ketika saya bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka menjelang Mas Gibran dan Mas Bobi mau mencalonkan sebagai wali kota Solo dan wali kota Medan. Saya mengatakan kepada Pak Presiden Jokowi sekaligus untuk menguji keseriusan beliau di dalam mencalonkan anak dan menantunya. Pak Presiden, apakah betul Bapak mau mencalonkan Mas Gibran dan Mas Bobi sebagai wali kota? Loh kenapa Pak Sekjen? Karena ketika Mas Gibran dan Mas Bobi sebagai wali kota, maka otomatis dia menjadi pejabat negara. Dan ini akan sangat rawan terhadap berbagai bentuk gratifikasi, suap, dan berbagai tindakan korupsi lainnya. Presiden Jokowi sempat termenung saat itu. Dan kemudian dari situlah saya merasakan bahwa pertanyaan saya ini sangat mengusik perhatian dari beliau. Karena saya tegaskan bahwa ketika Mas Gibran dan Mas Bobi menjadi wali kota, maka dengan mudah akan terkena operasi tangkap tangan dari KPK dan juga aparat penegak hukum yang lain. Maksud saya bertanya kepada Presiden Jokowi adalah untuk mengingatkan bahwa beliau sudah presiden. Buat apa kemudian anak-anaknya harus menjadi wali kota dan itu mengandung suatu risiko-risiko politik mengingat presiden juga berhadapan dengan begitu banyak pihak-pihak yang selalu mencoba berhadapan dengan Bapak Presiden. Tetapi beberapa saat kemudian saya menerima salah seorang menteri dan beliau mengatakan kepada saya bahwa sudah mendapatkan arahan dari Presiden Jokowi untuk melakukan revisi Undang-Undang KPK. Saat itu dijelaskan berbagai pasal-pasal penting, misalnya bahwa pimpinan KPK tidak otomatis bertindak sebagai penyidik.
Kemudian ada beberapa pasal-pasal yang tidak memungkinkan bagi penyidik independen untuk bergabung ke KPK. Berbagai revisi-revisi itu, karena ini adalah perintah dari Presiden, maka ya saya sarankan untuk bertemu dengan seluruh jajaran fraksi di DPR RI dan coba menggalang atas perintah dari Presiden. Nah saat itu Pak Menteri yang menjadi kepercayaan dari Pak Jokowi ini menyampaikan bahwa kira-kira akan diperlukan dana sebesar 3 juta US dollar untuk menggolkan revisi Undang-Undang KPK. Dan mengapa berjalan mulus? Karena Presiden Jokowi punya kepentingan untuk melindungi Mas Gibran dan Mas Bobi. Maka sejarah mencatat bahwa revisi Undang-Undang KPK ini dilaksanakan sebelum pelaksanaan pilkada serentak di mana Mas Gibran dan Mas Bobi berproses menjadi wali kota. Maka ketika terpilih menjadi wali kota, amanlah dari berbagai persoalan hukum karena KPK sudah dilemahkan. Jadi dari keterangan saya, yang saya pertanggungjawabkan secara hukum, secara politik, yang saya pertanggungjawabkan di atas Tuhan yang Maha Kuasa tentang kebenaran pernyataan saya ini, meskipun tanpa bukti, rakyat Indonesia bisa mengetahui bahwa pelemahan KPK dilakukan oleh Presiden Jokowi, kemudian dampaknya dituduhkan kepada PDI Perjuangan. 3 juta dolar Amerika untuk menggolkan revisi Undang-Undang KPK hanya untuk menjaga anaknya. Kalian selalu bertanya, mana buktinya? Itu tugasnya KPK, itu tugasnya BPK, itu tugasnya Kejaksaan. Datanya ada. Hasto itu data. Dia kan dulu atasannya Jokowi. Dia lebih tahu siapa Jokowi daripada buzzer-buzzer ini. Orang bisa jadi terpidana karena saksi. Hasto saksinya, dia sebut di situ mantan petinggi KPK. Tinggal tanya benar atau enggak, tinggal cek aliran dananya, nama-nama yang dimention dicek. Makanya masyarakat yang waras menuntut adili Jokowi. Proses dong. KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Namanya banyak disebut di pengadilan. Kenapa nggak pernah dipanggil? Ada yang jelas-jelas gratifikasi, kenapa nggak diproses? Ada proses nepotis di MK, bahkan di MA. Kenapa nggak diproses? Sudah dilaporkan pun masih dibilang, kami tunggu laporannya. Woi, mana nih lembaga-lembaga kita ini? Gila bener, gila bener. Masa iya sih nggak ada yang bersih? Masa iya sih mau tutup mata terus gitu loh? Nah dari sini kita akan melihat ya bagaimana tanggapan dari Pak Prabowo Subianto sendiri sebagai jenderal tertinggi di Indonesia ini ya kan. Beliau bisalah memerintahkan ya. Apalagi sudah dibongkar tuh sama Pak Hasto. Pak Hasto juga sekarang kan sudah ada di tahanan gitu ya. Gampang saja untuk menjadikan saksi gitu loh. Pokoknya mudah lah kalau memang ini mau ditelusuri gitu ya. Ya beginilah teman-teman semua, kita tunggu saja. Oke, ini juga tanggapan dari Pak Jokowi soal perintah dari Ibu Megawati untuk para petugas partai tidak mengikuti retreat yang diperintahkan oleh Pak Prabowo Subianto. Dan juga tanggapan dari Bung Adi Prayitno. Kita lihat videonya. Ini kan urusan kepemerintahan nih. Yang diundang kepala daerah, yang mengundang presiden. Ya mestinya hadir, datang. Karena mereka dipilih oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara, bukan untuk yang lain. Ini Bu ya, Pak Jokowi bilang supaya kader PDIP berangkat retret, tanggapannya Bu ya dikit. Ya ini urusan partai lah ya, urusan internal, bukan urusan orang luar. Mudah-mudahan saya dikasih tugas itu ini agak acara. Ya. Terima kasih. Bentar-bentar gua tanggapin dikit nih. Dulu waktu Pak Jokowi jadi presiden, setiap ditanya ya tanyakan kepada si A, tanyakan kepada si B. Ya enggak tahu kok tanya saya. Tapi setelah lengser sudah tidak menjadi presiden, kok selalu ada aja ya jawabannya ya. Kita lanjut guys. PDIP itu dibully karena menganggap menghalang-halangi para gubernur, bupati, dan wali kota yang juga kader PDIP itu untuk berpihak kepada rakyat. Seakan-akan ketika PDIP melarang kadernya untuk ikut retreat,
itu sebagai bentuk lebih memilih partai ketimbang untuk memikirkan nasib rakyat, bangsa, dan negara. Pada saat yang bersamaan tentu publik juga sudah mulai mempertanyakan retreat itu dianggap tidak ada gunanya. Hanya menghambur-hamburkan duit negara 13M dan lebih penting digunakan untuk hal-hal yang lebih substantif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian yang berbahagia, kalau kita masih ingat ada pepatah di kita itu menyebut sekali mendayung dua pulau terlampaui. Hari ini di dalam dunia politik istilah itu kayaknya kelihatan tuh. Sekali surat keluar, dua pulau terguncang. Satu pulau Istana, satu pulau di Solo. Pulau Istana dalam hal ini adalah presiden dan istilah umumnya adalah pemerintah. Tiba-tiba membuat semacam definisi baru apa yang dimaksud dengan retreat, yang tidak hanya berkenaan dengan kehadiran kepala daerah, tapi boleh juga wakil kepala daerah atau bahkan boleh diwakili oleh sekretaris daerah. Ini sebetulnya retreat kepala daerah apa retreat pemerintahan daerah. Nah ya tiba-tiba diubah-ubahlah definisinya. Artinya ada semacam kelinglungan di sana gitu ya. Dan yang kedua, ini yang paling menarik. Tiba-tiba mantan presiden yang kita kenal dulu ikonik ya, kalau menjawab pertanyaan dengan nggak tahu saya, tanyakannya dari saya. Kok tanya saya? Langsung keluar untuk meminta dan menghimbau agar kepala-kepala daerah bersama-sama hadir di dalam retreat yang dilakukan oleh pemerintah di Magelang itu. Nah ini yang disebut dengan sekali tepuk dua pulau terguncang. Pulau Istana dan Pulau Solo.